January the 20th, 2016 at the Sangha Retreat Jana Manggala Pusat Meditasi, Majjhima Nikaya number 18, The Madhu Pindika Sutta. 20 Januari 2016 di Sangha Retreat tanggal 20 Januari 2016, Majjhima Nikaya nomor 18, Madhu Pindika Sutta atau Sutta Bola Madu, Bante Wimalaramsi Mahatera. The sutta tonight is called the Honey Ball Sutta. Sutta malam ini dinamakan Sutta Bola Madu. Thus, if I heard on one occasion the Blessed One was living in the Sakyan country at Kapilavatthu in Nigroda's Park. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di negeri Sakya di Kapilavatthu di Taman Nigroda. Then when it was morning, the Blessed One dressed and taking his bowl and outer robe went into Kapilavatthu for alms. Pada suatu pagi, Sang Bagawa merapikan jubah dan dengan membawa mangkuk dan jubah luarnya memasuki Kapilavatthu untuk menerima dana makanan. When he'd wandered for alms in Kapilavatthu and had returned from his alms round after his meal, he went to the great wood for the day's abiding. And entering the great wood, he sat down at the root of a bulva sapling for the day's abiding. Ketika beliau telah berjalan menerima dana makanan dan telah kembali dari perjalanan itu, setelah makan lalu beliau pergi ke hutan besar untuk melewatkan hari itu. Dan setelah memasuki hutan besar, duduk di bawah anak pohon bilwa untuk melewatkan harinya. Dandapani, the Sakyan, while walking and wandering for exercise, also went to the great wood. And when he entered the great wood, he went to the bulva sapling, where the Blessed One was, and exchanged greetings with him. Dandapani, orang Sakya, sewaktu berjalan dan berkeliling untuk berolahraga, juga memasuki hutan besar. Dan ketika ia telah memasuki hutan besar, ia berjalan menuju anak pohon bilwa, di mana Sang Bagawa berada, dan saling bertukar sapa dengan beliau. When this courteous and amiable talk was finished, he stood at one side, leaning on his stick, and asked the Blessed One a question. Ketika ramatama itu berakhir, ia berdiri di satu sisi dengan bersandar pada tongkatnya, dan bertanya kepada Sang Bagawa. What does the recluse assert? What does he proclaim? Apakah yang sang petapa nyatakan? Apakah yang beliau ajarkan? Friend, I assert and proclaim my teaching in such a way that one does not quarrel with anyone in the world, with its gods, its maras and its brahmas, in this generation with its recluses and brahmins, its princes and its people, in such a way that perceptions no more underlie that Brahman who abides detached from sensual pleasures, without perplexity, shorn of worry, free from craving for any kind of being. Sahabat, aku menegaskan dan menyatakan ajaranku sedemikian sehingga seseorang tidak bertengkar dengan siapapun di dunia ini, dengan para dewa, mara dan brahmana, dalam generasi ini, dengan para petapa dan brahmana, para pangeran dan rakyatnya, sedemikian sehingga persepsi tidak lagi mendasari, karena brahmana yang berdiam di sana terlepas dari kenikmatan indria, tanpa kebingungan, memotong kekhawatiran, bebas dari keinginan akan segala jenis penjelmaan. When this was said, Dandapani the Sakyan shook his head,
wagged his tongue and raised his eyebrows until his forehead was puckered with 3 lines. Ketika hal ini dikatakan, Dandapani orang Sakya menggelengkan kepalanya, menjulurkan lidahnya, dan mengangkat alis matanya, sehingga keningnya berkerut dalam 3 garis. When he did then, he departed leaning on his stick. Kemudian ia pergi dengan bersandar pada tongkatnya. Then when it was evening, the Blessed One rose from meditation and went to Nigroda's park, where he sat down on a seat made ready for him and told the monks what had taken place. Kemudian pada malam harinya, Sang Bagawa bangkit dari meditasi dan berjalan menuju Taman Nigroda, di mana beliau duduk di tempat yang telah disediakan untuknya dan memberitahukan kepada para biku tentang apa yang telah terjadi. Then a certain monk asks the Blessed One, Kemudian seorang biku bertanya kepada Sang Bagawa, "But Venerable Sir, how does the Blessed One assert and proclaim his teaching in such a way that he does not quarrel with anyone in the world, with its gods, its Maras, and its Brahmas, in this generation with its recluses and Brahmins, its princes and its people?" Tetapi Yang Mulia Bante, apakah ajaran yang Sang Bagawa nyatakan sedemikian sehingga seseorang tidak bertengkar dengan siapapun di dunia ini dengan para dewa, Mara dan Brahmana, dalam generasi ini dengan para petapa dan Brahmana, para pangeran dan rakyatnya? And Venerable Sir, how is it that perceptions no more underlie the Blessed One, that Brahman who abides detached from sensual pleasures, without perplexity, shorn of worry, free from craving for any kind of being? Dan Yang Mulia Bante, bagaimanakah bahwa persepsi tidak lagi mendasari Sang Bagawa, sehingga Brahmana yang berdiam di sana terlepas dari kenikmatan indria, tanpa kebingungan, memotong kekhawatiran, bebas dari nafsu keinginan akan segala jenis bentuk atau penjelmaan apapun. As to the source through which perceptions and notions born of mental proliferation beset a man, if nothing is found there to delight in, welcome and hold to, this is the end of the underlying tendency to lust. Sehubungan dengan sumber melalui mana persepsi dan gagasan yang muncul dari penggandaan pikiran yang dibesar-besarkan yang menyerang seseorang, jika tidak ada apapun di sana yang menggembirakan, yang disambut dan digenggam, maka ini adalah akhir dari kecenderungan dasar pada nafsu atau loba. Of the underlying tendency to aversion. Akhir dari kecenderungan dasar pada kebencian atau dosa. Of the underlying tendency to delusion. Akhir dari kecenderungan dasar pada delusi. Of the underlying tendency to views. Akhir dari kecenderungan dasar pada pandangan-pandangan. Of the underlying tendency to doubt. Akhir dari kecenderungan dasar pada keraguan-raguan. Of the underlying tendency to conceit. Akhir dari kecenderungan dasar pada kesombongan. Of the underlying tendency to desire for being. Akhir dari kecenderungan dasar keinginan menjelma sebagai makhluk. Of the underlying tendency to ignorance. Akhir dari kecenderungan dasar pada ketidaktahuan. This is the end of resorting to rods and weapons, of quarrels, brawls, disputes, recrimination, malicious words, and false speech. Here these evil, unwholesome states cease without remainder. Inilah akhir dari penggunaan tongkat pemukul dan senjata, akhir dari pertengkaran, percekcokan, perselisihan, saling menuduh, fitnah dan kebohongan. Disinilah kondisi-kondisi jahat yang tak baik lenyap tanpa sisa.
This is what the Blessed One said. Having said this, the Sublime One rose from his seat and went into his dwelling. Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Setelah mengatakan hal ini, yang sempurna bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam kediamannya. Then, soon after the Blessed One had gone, the monks considered, now friends, the Blessed One had risen from his seat and gone into his dwelling, after giving a summary and brief without expounding the detailed meaning. Kemudian segera setelah Sang Bagawa pergi, para biku berpikir, sekarang sahabat-sahabat, Sang Bagawa telah bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam tempat tinggalnya setelah memberikan ringkasan singkat tanpa menjelaskan makna terperinci. Sekarang siapakah yang akan menjelaskan secara terperinci? This is a definite mistake by those monks. Ini adalah kesalahan yang besar yang dibuat oleh para biku itu. When the Blessed One was there, they should have asked him what the meaning was. Saat Sang Bagawa ada di sana, seharusnya ditanya apa artinya. But he was quiet. Tetapi mereka diam. So they didn't learn anything when they didn't ask questions. Jadi mereka tidak belajar apapun kalau tidak bertanya. Do you get the point? Anda mengerti? Don't be shy. Jangan malu untuk bertanya. Now, who will expound this in detail? Sekarang siapakah yang akan menjelaskan secara terperinci? Then they considered the Venerable Mahakachana as praised by the teacher and esteemed by his wise companions in the holy life. Kemudian mereka berpikir, Yang Mulia Mahakacana dipuji oleh Sang Guru dan dihargai oleh teman-temannya yang bijaksana dalam kehidupan suci. He is capable of expounding the detailed meaning. Suppose we went to him and asked him the meaning of this. Ia mampu menjelaskan artinya secara terperinci. Bagaimana jika kita mendatangi dan menanyakan artinya kepada beliau? When the monks went to the Venerable Mahakachana and exchanged greetings with him, when this courteous and amiable talk was finished, they sat down at one side and told him what had taken place. Kemudian para biku mendatangi Yang Mulia Mahakacana dan saling bertukar sapa dengannya. Ketika ramah tamah ini berakhir, mereka duduk di satu sisi dan memberitahunya tentang apa yang telah terjadi. Then they asked, let the Venerable Mahakachana expound it to us. Dan menambahkan, sudilah kiranya Yang Mulia Mahakacana menjelaskannya kepada kami secara panjang lebar. The Venerable Mahakachana replied, friends, it is as though a man needing heartwood, seeking heartwood, wandering in search of heartwood, thought that the heartwood should be sought for among the branches and leaves of a great tree standing, possessed of heartwood. Yang Mulia Mahakacana menjawab, para sahabat, ini bagaikan seseorang yang memerlukan inti kayu, mencari inti kayu, berkeliling mencari inti kayu, berpikir bahwa inti kayu harus dicari di antara dahan dan dedaunan dari sebatang pohon besar yang memiliki inti kayu, setelah ia melewatkan akar dan batang. So it is with you, Venerable Sirs, that you think I should be asked about the meaning of this after you passed the Blessed One by, when you were face to face with the teacher. Dan demikian pula dengan kalian para mulia, bahwa kalian berpikir bahwa aku dapat ditanya tentang arti dari hal ini setelah kalian melewati Sang Bagawa ketika kalian berhadapan langsung dengan Sang Guru. For knowing, the Blessed One knows. Seeing, he sees. He is vision, he is knowledge, he is the Dhamma. He is the Holy One,
He is the sayer, the proclaimer, the elucidator of meaning, the giver of the deathless, the Lord of the Dhamma, the Tathagata. Karena dalam hal mengetahui Sang Bagawa tahu, dalam hal melihat, beliau melihat. Beliau adalah penglihatan, beliau adalah pengetahuan, beliau adalah Dhamma, beliau adalah yang suci, beliau adalah yang mengucapkan, yang menyatakan, pembabar arti, pemberi keabadian atau alam tanpa kematian, Raja Dhamma, Sang Tathagata. As he told you, so you should have remembered it. Tadi adalah waktunya ketika kalian seharusnya menanyakan maknanya, sebagaimana beliau menjelaskan, demikianlah kalian harus mengingatnya. Surely, friend Kachana, knowing the Blessed One knows, seeing he sees. He is vision, he is knowledge, he is the Dhamma, he is the Holy One, he is the sayer, the proclaimer, the elucidator of meaning, the giver of the deathless, the Lord of the Dhamma, the Tathagata. Memang sahabat Kacana, dalam hal mengetahui Sang Bagawa mengetahui, dalam hal melihat, beliau adalah penglihatan, beliau adalah pengetahuan, beliau adalah Dhamma, beliau adalah yang suci, beliau adalah yang mengucapkan, yang menyatakan, pembabar arti, pemberi keabadian atau alam tanpa kematian, Raja Dhamma, Sang Tathagata. That was the time we should have asked the Blessed One the meaning. As he told us, we should have remembered it. Yet, Venerable Mahakachana is praised by the teacher and esteemed by his wise companions in the holy life. The Venerable Mahakachana is capable of expounding the detailed meaning of this summary given in brief by the Blessed One, without expounding the detailed meaning. Tadilah waktunya ketika kami seharusnya menanyakan artinya kepada Sang Bagawa, sebagaimana beliau menjelaskan, demikianlah kami harus mengingatnya. Namun yang mulia Mahakachana dipuji oleh Sang Guru dan dihargai oleh teman-temannya yang bijaksana dalam kehidupan suci. Yang mulia Mahakachana mampu menjelaskan arti secara terperinci dari ringkasan singkat yang diberikan oleh Sang Bagawa tanpa menjelaskan maknanya secara terperinci. Let the Venerable Mahakachana expound it without finding it troublesome. Sudilah yang mulia Mahakachana menjelaskannya tanpa merasa direpotkan atau terganggu. Then listen, friend, and attend closely to what I shall say. Maka dengarkanlah para sahabat dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan. Yes, friend, the monks replied. The Venerable Mahakachana said this. Baiklah sahabat, para biku menjawab. Yang mulia Mahakachana berkata demikian. Friends, when the Blessed One rose from his seat and went into his dwelling after giving a summary and brief without expounding the detailed meaning, that is, para sahabat, ketika Sang Bagawa bangkit dari duduknya dan memasuki kediamannya, setelah memberikan ringkasan singkat tanpa menjelaskan artinya secara terperinci, yaitu, Monk, as to the source through which perceptions and notions born of mental proliferation beset a man, if nothing is found there to delight in, welcome and hold to, this is the end of the underlying tendency to lust. Para biku, sehubungan dengan sumber melalui mana persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran yang menyerang seseorang, jika tidak ada apapun di sana yang menggembirakan, yang disambut dan digenggam,
maka inilah akhir dari kecenderungan dasar pada nafsu, of the underlying tendency to aversion, akhir dari kecenderungan dasar pada kebencian, of the underlying tendency to delusion, akhir dari kecenderungan dasar pada delusi, of the underlying tendency to views, akhir dari kecenderungan dasar pada pandangan-pandangan, of the underlying tendency to doubt, akhir dari kecenderungan dasar pada keraguan-raguan, of the underlying tendency to conceit, akhir dari kecenderungan dasar pada kesombongan, of the underlying tendency to desire for being, akhir dari kecenderungan dasar pada keinginan menjelma sebagai makhluk, of the underlying tendency to ignorance. akhir dari kecenderungan dasar pada ketidaktahuan. This is the end of resorting to rods and weapons, of quarrels, brawls, dispute, recrimination, malicious words, and false speech. Inilah akhir dari penggunaan tongkat pemukul dan senjata, akhir dari pertengkaran, percekcokan, perselisihan, saling menuduh, fitnah, dan kebohongan. Here these evil, unwholesome states cease without remainder. Di sini keadaan-keadaan jahat yang tidak baik lenyap tanpa sisa. I understand the detailed meaning of this to be as follows. Aku memahaminya artinya secara terperinci demikian. Dependent on the eye and forms, eye consciousness arises. Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, maka muncul kesadaran mata. The meeting of the three is eye contact. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. With eye contact as condition, there is eye feeling. Dengan kontak mata sebagai kondisi, maka ada perasaan mata. What one feels, that one perceives. Apa yang ia rasakan, itulah yang ia kenali. What one perceives, that one craves. Apa yang ia kenali, itulah yang ia inginkan. What one craves, that one thinks about. Apa yang ia inginkan, itulah yang ia pikirkan. What one thinks about, that one mentally proliferates. Apa yang ia pikirkan, itulah yang digandakan oleh pikiran. With what one has mentally proliferated as the source. Perceptions and notions born of mental proliferation beset a man with respect to the past, future, and present forms cognizable through the eye. Dengan apa yang ia gandakan oleh pikiran sebagai sumbernya, persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran menyerang seseorang sehubungan dengan masa lampau, masa depan, dan masa sekarang dengan bentuk-bentuk yang dikenali melalui mata. Dependent on the ear and sounds, ear consciousness arises. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, maka muncul kesadaran telinga. The meeting of the three is ear contact. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. With ear contact as condition, there is ear feeling. Dengan kontak telinga sebagai kondisi, maka ada perasaan telinga. What one feels, that one perceives. Apa yang ia rasakan, itulah yang ia kenali. What one perceives, that one craves. Apa yang ia kenali, itulah yang ia inginkan. What one craves, that one thinks about. Apa yang ia inginkan, itulah yang ia pikirkan. What one thinks about, that one mentally proliferates. Apa yang ia pikirkan, itulah yang digandakan oleh pikiran. With what one has mentally proliferated as the source, perceptions and notions born of mental proliferation beset a man with respect to the past, future, and present sounds cognizable through the ear. Dengan apa yang ia gandakan oleh pikiran sebagai sumbernya, persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran menyerang seseorang sehubungan dengan suara-suara masa lampau, masa depan, dan masa sekarang
yang dikenali melalui telinga. Dependent on the nose and odors, nose consciousness arises. Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, maka muncul kesadaran hidung. The meeting of the three is nose contact. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. With nose contact as condition, there is nose feeling. Dengan kontak hidung sebagai kondisi, maka ada perasaan hidung. What one feels, that one perceives. Apa yang ia rasakan, itulah yang ia kenali. What one perceives, that one craves. Apa yang ia kenali, itulah yang ia inginkan. What one craves, that one thinks about. Apa yang ia inginkan, itulah yang ia pikirkan. What one thinks about, that one mentally proliferates. Apa yang ia pikirkan, itulah yang digandakan oleh pikiran. With what one has mentally proliferated as the source, perceptions and notions born of mental proliferation beset a man with respect to the past, future, and present. We were at nose, weren't we? Smells cognizable through the nose. Dengan apa yang ia gandakan oleh pikiran sebagai sumbernya, persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran menyerang seseorang sehubungan dengan masa lampau, masa depan, dan masa sekarang yang dikenali bau-bauan melalui hidung. Dependent on the tongue and flavors, tongue consciousness arises. Dengan bergantung pada lidah dan rasa kecapan, maka muncul kesadaran lidah. The meeting of the three is tongue contact. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. With tongue contact as condition, there is tongue feeling. Dengan kontak lidah sebagai kondisi, maka ada perasaan lidah. What one feels, that one perceives. Apa yang ia rasakan, itulah yang ia kenali. What one perceives, that one craves. Apa yang ia kenali, itulah yang ia inginkan. What one craves, that one thinks about. Apa yang ia inginkan, itulah yang ia pikirkan. What one thinks about, that one mentally proliferates. Apa yang ia pikirkan, itulah yang digandakan oleh pikiran. With what one has mentally proliferated as the source, perceptions and notions born of mental proliferation beset a man with respect to the past, future, and present, taste cognizable through the tongue. Dengan apa yang ia gandakan oleh pikiran sebagai sumbernya, persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran menyerang seseorang sehubungan dengan masa lampau, masa depan, dan masa sekarang yang dikenali kecapan cita rasa melalui lidah. Dependent on the body and tangibles, body consciousness arises. Dengan bergantung pada badan dan objek-objek sentuhan, maka muncul kesadaran badan. The meeting of the three is body contact. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan. With body contact as condition, there is body feeling. Dengan kontak badan sebagai kondisi, maka ada perasaan badan. What one feels, that one perceives. Apa yang ia rasakan, itulah yang ia kenali. What one perceives, that one craves. Apa yang ia kenali, itulah yang ia inginkan. What one craves, that one thinks about. Apa yang ia inginkan, itulah yang ia pikirkan. What one thinks about, that one mentally proliferates. Apa yang ia pikirkan, itulah yang digandakan oleh pikiran. With what one has mentally proliferated as the source, perceptions and notions born of mental proliferation beset a man with respect to the past, future, and present,
tangibles cognizable through the body. Dengan apa yang ia gandakan oleh pikiran sebagai sumbernya, persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran menyerang seseorang sehubungan dengan masa lampau, masa depan, dan masa sekarang yang dikenali sentuhan melalui badan. Dependent on the mind and mind objects, mind consciousness arises. Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, maka muncul kesadaran pikiran. The meeting of the three is mind contact. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. With mind contact as condition, there is mind feeling. Dengan kontak pikiran sebagai kondisi, maka ada perasaan pikiran. What one feels, that one perceives. Apa yang ia rasakan, itulah yang ia kenali. What one perceives, that one craves. Apa yang ia kenali, itulah yang ia inginkan. What one craves, that one thinks about. Apa yang ia inginkan, itulah yang ia pikirkan. What one thinks about, that one mentally proliferates. Apa yang ia pikirkan, itulah yang digandakan oleh pikiran. With what one has mentally proliferated as the source, perceptions and notions born of mental proliferation beset a man with respect to the past, future, and present mind objects cognizable through mind. Dengan apa yang ia gandakan secara pikiran sebagai sumber, persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran menyerang seseorang sehubungan dengan masa lampau, masa depan, dan masa sekarang yang dikenali objek-objek pikiran melalui pikiran. When there is the I of form and I consciousness, it is possible to point out the manifestation of eye contact. Ketika ada mata, bentuk-bentuk, dan kesadaran mata, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak mata. When there is the manifestation of eye contact, it is possible to point out the manifestation of eye feeling. Ketika ada manifestasi kontak mata, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan mata. When there is the manifestation of eye feeling, it is possible to point out the manifestation of perception. Ketika ada manifestasi perasaan mata, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. When there's the manifestation of perception, it is possible to point out the manifestation of craving. Ketika ada manifestasi persepsi, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. When there's the manifestation of craving, it is possible to point out the manifestation of thinking. Ketika ada manifestasi nafsu keinginan, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. When there's the manifestation of thinking, it is possible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation. Ketika ada manifestasi pemikiran, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi bentuk yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. When there is the ear, a sound, and ear consciousness, it is possible to point out the manifestation of ear contact. Ketika ada telinga, suara, dan kesadaran telinga, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak telinga. When there is the manifestation of ear contact, it is possible to point out the manifestation of ear feeling. Ketika ada manifestasi kontak telinga, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan telinga. When there's the manifestation of ear feeling, it is possible to point out the manifestation of perception. Ketika ada manifestasi perasaan telinga, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. When there is the manifestation of perception, it is possible to point out the manifestation of craving.
Ketika ada manifestasi persepsi, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. When there's the manifestation of craving, it is possible to point out the manifestation of thinking. Ketika ada manifestasi nafsu keinginan, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. When there's the manifestation of thinking, it is possible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation. Ketika ada manifestasi pemikiran, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi bentuk yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. When there is the nose and odor and nose consciousness, it is possible to point out the manifestation of nose contact. Ketika ada hidung, bebauan, dan kesadaran hidung, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak hidung. When there's the manifestation of nose contact, it is possible to point out the manifestation of nose feeling. Ketika ada manifestasi kontak hidung, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan hidung. When there's a manifestation of nose feeling, it is possible to point out the manifestation of perception. Ketika ada manifestasi perasaan hidung, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. When there's the manifestation of perception, it is possible to point out the manifestation of craving. Ketika ada manifestasi persepsi, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. When there's a manifestation of craving, it is possible to point out the manifestation of thinking. Ketika ada manifestasi nafsu keinginan, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. When there's the manifestation of thinking, it is possible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation. Ketika ada manifestasi pemikiran, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi bentuk yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. When there's the tongue of flavor and tongue consciousness, it is possible to point out the manifestation of tongue contact. Ketika ada lidah, rasa kecapan dan kesadaran lidah, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak lidah. When there's the manifestation of tongue contact, it is possible to point out the manifestation of tongue feeling. Ketika ada manifestasi kontak lidah, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan lidah. When there's the manifestation of tongue feeling, it is possible to point out the manifestation of perception. Ketika ada manifestasi perasaan lidah, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. When there's a manifestation of perception, it is possible to point out the manifestation of craving. Ketika ada manifestasi persepsi, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. When there's a manifestation of craving, it is possible to point out the manifestation of thinking. Ketika ada manifestasi nafsu keinginan, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. When there's a manifestation of thinking, it is possible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation. Ketika ada manifestasi pemikiran, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi bentuk yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. When there is the body, a tangible and body consciousness, it is possible to point out the manifestation of body contact. Ketika ada badan, objek sentuhan, dan kesadaran badan, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak badan. When there's a manifestation of body contact, it is possible to point out the manifestation of body feeling. Ketika ada manifestasi kontak badan,
maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan badan. When there's the manifestation of body feeling, it is possible to point out the manifestation of perception. Ketika ada manifestasi perasaan badan, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. When there's a manifestation of perception, it is possible to point out the manifestation of craving. Ketika ada manifestasi persepsi, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. When there's a manifestation of craving, it is possible to point out the manifestation of thinking. Ketika ada manifestasi nafsu keinginan, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. When there's a manifestation of thinking, it is possible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation. Ketika ada manifestasi pemikiran, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi bentuk yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. When there's the manifestation of mind object, and mind consciousness, it is possible to point out the manifestation of mind contact. Ketika ada pikiran, objek pikiran, dan kesadaran pikiran, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak pikiran. When there's the manifestation of mind contact, it is possible to point out the manifestation of mind feeling. Ketika ada manifestasi kontak pikiran, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan pikiran. When there's the manifestation of mind feeling, it is possible to point out the manifestation of perception. Ketika ada manifestasi perasaan pikiran, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. When there's the manifestation of perception, it is possible to point out the manifestation of craving. Ketika ada manifestasi persepsi, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. When there's a manifestation of craving, it is possible to point out the manifestation of thinking. Ketika ada manifestasi nafsu keinginan, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. When there's a manifestation of thinking, it is possible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation. Ketika ada manifestasi pemikiran, maka adalah mungkin untuk menunjukkan manifestasi bentuk yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. When there is no I, no form, and no I consciousness, it is impossible to point out the manifestation of eye contact. Ketika tidak ada mata, tidak ada bentuk, dan tidak ada kesadaran mata, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak mata. When there is no manifestation of eye contact, it is impossible to point out the manifestation of eye feeling. Ketika tidak ada manifestasi kontak mata, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan mata. When there is no manifestation of eye feeling, it is impossible to point out the manifestation of perception. Ketika tidak ada manifestasi perasaan mata, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. When there's no manifestation of perception, it is impossible to point out the manifestation of craving. Ketika tidak ada manifestasi persepsi, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. When there's no manifestation of craving, it is impossible to point out the manifestation of thinking. Ketika tidak ada manifestasi nafsu keinginan, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. When there's no manifestation of thinking, it is impossible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation. Ketika tidak ada manifestasi pemikiran, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi bentuk
yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. When there's no ear, no sound, and no ear consciousness, it is impossible to point out the manifestation of ear contact. Ketika tidak ada telinga, tidak ada suara, dan tidak ada kesadaran telinga, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak telinga. When there's no manifestation of ear contact, it is impossible to point out the manifestation of ear feeling. Ketika tidak ada manifestasi kontak telinga, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan telinga. When there's no manifestation of ear feeling, it is impossible to point out the manifestation of perception. Ketika tidak ada manifestasi perasaan telinga, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. When there's no manifestation of perception, it is impossible to point out the manifestation of craving. Ketika tidak ada manifestasi persepsi, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. When there's no manifestation of craving, it is impossible to point out the manifestation of thinking. Ketika tidak ada manifestasi nafsu keinginan, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. When there's no manifestation of thinking, it is impossible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation. Ketika tidak ada manifestasi pemikiran, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi yang diserang oleh konsep dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. When there's no nose, no odors, and no nose consciousness, it is impossible to point out the manifestation of nose contact. Ketika tidak ada hidung, tidak ada bebauan, dan tidak ada kesadaran hidung, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak hidung. When there's no manifestation of nose contact, it is impossible to point out the manifestation of nose feeling. Ketika tidak ada manifestasi kontak hidung, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan hidung. When there's no manifestation of nose feeling, it is impossible to point out the manifestation of perception. Ketika tidak ada manifestasi perasaan hidung, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. When there's no manifestation of perception, it is impossible to point out the manifestation of craving. Ketika tidak ada manifestasi persepsi, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. When there's no manifestation of craving, it is impossible to point out the manifestation of thinking. Ketika tidak ada manifestasi nafsu keinginan, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. When there's no manifestation of thinking, it is impossible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation. Ketika tidak ada manifestasi pemikiran, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi yang diserang oleh konsep dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. When there's no nose, no flavor, and no tongue consciousness, it is impossible to point out the manifestation of tongue contact. Ketika tidak ada lidah, tidak ada rasa kecapan, dan tidak ada kesadaran lidah, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak lidah. When there's no manifestation of tongue contact, it is impossible to point out the manifestation of tongue feeling. Ketika tidak ada manifestasi kontak lidah, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan lidah. When there's no manifestation of tongue feeling, it is impossible to point out the manifestation of perception. Ketika tidak ada manifestasi perasaan lidah,
maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. When there's no manifestation of perception, it is impossible to point out the manifestation of craving. Ketika tidak ada manifestasi persepsi, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. When there's no manifestation of craving, it is impossible to point out the manifestation of thinking. Ketika tidak ada manifestasi nafsu keinginan, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. When there's no manifestation of thinking, it is impossible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation. Ketika tidak ada manifestasi pemikiran, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi bentuk yang diserang oleh konsep dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. When there is no body, no tangibles, and no body consciousness, it is impossible to point out the manifestation of body contact. Ketika tidak ada badan, tidak ada objek sentuhan, dan tidak ada kesadaran badan, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak badan. When there's no manifestation of body contact, it is impossible to point out the manifestation of body feeling. Ketika tidak ada manifestasi kontak badan, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan badan. When there's no manifestation of body feeling, it is impossible to point out the manifestation of perception. Ketika tidak ada manifestasi perasaan badan, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. When there's no manifestation of perception, it is impossible to point out the manifestation of craving. Ketika tidak ada manifestasi persepsi, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. When there's no manifestation of craving, it is impossible to point out the manifestation of thinking. Ketika tidak ada manifestasi nafsu keinginan, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. When there's no manifestation of thinking, it is impossible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation. Ketika tidak ada manifestasi pemikiran, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi bentuk yang diserang oleh konsep dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran. When there's no mind object, and no mind consciousness, it is impossible to point out the manifestation of mind contact. Ketika tidak ada pikiran, tidak ada objek pikiran, dan tidak ada kesadaran pikiran, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi kontak pikiran. When there's no manifestation of mind contact, it is impossible to point out the manifestation of mind feeling. Ketika tidak ada manifestasi kontak pikiran, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi perasaan pikiran. When there's no manifestation of mind feeling, it is impossible to point out the manifestation of perception. Ketika tidak ada manifestasi perasaan pikiran, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi persepsi. When there's no manifestation of perception, it is impossible to point out the manifestation of craving. Ketika tidak ada manifestasi persepsi, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi nafsu keinginan. When there's no manifestation of craving, it is impossible to point out the manifestation of thinking. Ketika tidak ada manifestasi nafsu keinginan, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi pemikiran. When there's no manifestation of thinking, it is impossible to point out the manifestation of besetment by perceptions and notions born of mental proliferation. Ketika tidak ada manifestasi pemikiran, maka tidaklah mungkin untuk menunjukkan manifestasi yang diserang oleh persepsi dan pandangan-pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran.
Friends, when the Blessed One rose from his seat and went into his dwelling after giving a summary and brief without expounding the detailed meaning. Go. Sahabat-sahabat, ketika Sang Bagawa bangkit dari duduknya dan memasuki kediamannya setelah memberikan ringkasan singkat tanpa menjelaskan maknanya secara terperinci, monks, as to the source through which perceptions and notions born of mental proliferation beset a man, if nothing is found there to delight in, welcome, and hold to, this is the end of the underlying tendency to lust. Para biku sehubungan dengan sumber melalui mana persepsi dan pandangan yang muncul dari penggandaan pikiran yang menyerang seseorang, jika tidak ada apapun di sana yang menggembirakan, yang disambut dan digenggam, maka ini adalah akhir dari kecenderungan dasar pada nafsu keserakahan. Of the underlying tendency to aversion. Akhir dari kecenderungan dasar pada kebencian. Of the underlying tendency to delusion. Akhir dari kecenderungan dasar pada delusi. Of the underlying tendency to views. Akhir dari kecenderungan dasar pada pandangan-pandangan. Of the underlying tendency to doubt. Akhir dari kecenderungan dasar pada keraguan-raguan. Of the underlying tendency to conceit. Akhir dari kecenderungan dasar pada keangkuhan. Of the underlying tendency to desire for being. Akhir dari kecenderungan dasar pada keinginan dalam pembentukan makhluk. Of the underlying tendency to craving. Akhir dari kecenderungan dasar pada nafsu keinginan. Of the underlying tendency to ignorance. Akhir dari kecenderungan dasar pada ketidaktahuan. This is the end of resorting to rods and weapons, of quarrels, brawls, disputes, recriminations, malicious words, and false speech. Inilah akhir dari penggunaan tongkat pemukul dan senjata, akhir dari pertengkaran, percekcokan, perselisihan, tuding-menuding, fitnah, dan kebohongan. Here these evil, unwholesome states cease without remainder. Di sini kondisi-kondisi jahat yang tak baik lenyap tanpa sisa. I understand the detailed meaning of this summary to be thus. Aku memahami makna terperinci dari ringkasan itu seperti demikian. Now, friends, if you wish to go to the Blessed One and ask him about the meaning of this, as the Blessed One explains it to you, so you should remember it. Sekarang sahabat-sahabat, jika kalian inginkan, pergilah menghadap Sang Bagawa dan tanyakan kepadanya tentang arti dari hal ini. Sebagaimana Sang Bagawa menjelaskan, demikianlah kalian harus mengingatnya. Then the monks, having delighted and rejoiced in the Venerable Mahakachana's words, rose from their seats and went to the Blessed One. After paying homage to him, they sat down at one side. Kemudian para biku setelah dengan senang dan gembira mendengar kata-kata yang mulia Mahakachana, bangkit dari duduk mereka dan menghadap Sang Bagawa. Setelah bersujud kepada beliau, mereka duduk di satu sisi dan memberitahu Sang Bagawa mengenai apa yang telah terjadi setelah beliau pergi. They told the Blessed One all that had taken place after he left, adding, "Then, Venerable Sir, we went to the Venerable Mahakachana and asked him about the meaning." Setelah bersujud kepada beliau, mereka duduk di satu sisi dan memberitahu Sang Bagawa mengenai apa yang terjadi dan menambahkan, kemudian yang mulia, kami mendatangi yang mulia Mahakachana dan menanyakan kepadanya tentang maknanya. The Venerable Mahakachana expounded the meaning to us with these terms, statements, and phrases.
Yang Mulia Mahakacana menjelaskan maknanya kepada kami dengan kata-kata, kalimat-kalimat, dan frasa-frasa ini. Mahakacana is wise, monks. Mahakacana has great wisdom. If you had asked me the meaning of this, I would have explained it to you in the same way that Mahakacana has explained it. Mahakacana adalah seorang yang bijaksana, para biku. Mahakacana memiliki kebijaksanaan luas. Jika kalian menanyakan kepadaku tentang arti dari hal ini, aku pun akan menjelaskannya dengan cara yang sama seperti Mahakacana menjelaskannya. Such is the meaning of this, and so you should remember it. Demikianlah arti dari hal ini, dan kalian harus mengingatnya. When this was said, the Venerable Ananda said to the Blessed One, Venerable Sir, just as if a man exhausted by hunger and weakness came upon a honey ball, wherever he would taste it, he would find a sweet, delectable flavor. Ketika hal ini dikatakan, Yang Mulia Ananda berkata kepada Sang Bagawa, Yang Mulia Bante, bagaikan seseorang yang karena kehabisan tenaga dan lemah karena lapar dan menemukan bola madu. Pada saat memakannya, ia akan menemukan rasa yang manis dan lezat. So too, Venerable Sir, if any able-bodied monk, wherever he might scrutinize with wisdom the meaning of this discourse on the Dhamma, would find satisfaction and confidence of mind. Demikian pula Yang Mulia Bante, biku manapun yang penuh perhatian pada saat menyelidiki dengan kebijaksanaan atas makna dari khotbah Dhamma ini akan merasa puas dan berkeyakinan dalam batin. Venerable Sir, what is the name of this discourse on the Dhamma? Yang Mulia Bante, apakah nama dari khotbah Dhamma ini? As to that, Ananda, you may remember this discourse on the Dhamma as the honey ball discourse. Kalau begitu Ananda, engkau dapat mengingat khotbah Dhamma ini sebagai khotbah bola madu. That is what the Blessed One said. The Venerable Ananda was satisfied and delighted in the Blessed One's words. Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Yang Mulia Ananda merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. So, this gives you a very good taste of dependent origination. Jadi dengan demikian ini memberikan Anda pengertian sedikit tentang rangkaian paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan. And its practical uses. Dan bagaimana menggunakannya secara praktis. So when you see contact arise, if you 6R right then, kalau Anda melihat satu kontak muncul dan Anda langsung melakukan 6R saat itu juga, at any one of the sense doors, dari salah satu pintu indria, no feeling will arise. Maka tidak ada perasaan apapun yang muncul. If feeling doesn't arise, craving won't arise. Kalau perasaan tidak muncul, maka nafsu keinginan tidak akan muncul. If craving won't arise, clinging won't arise. Kalau nafsu keinginan tidak muncul, maka kemelekatan tidak muncul. If clinging doesn't arise, habitual tendency and mental proliferation will not arise. Kalau kemelekatan tidak, kalau nafsu keinginan tidak muncul, maka kemelekatan tidak akan muncul. Dan setelah itu tidak ada tendensi kebiasaan dan papanca atau penggandaan pikiran tidak muncul. If habitual tendency doesn't arise, birth of action won't arise. Kalau tendensi kebiasaan tidak muncul, maka lahirnya satu perbuatan tidak akan muncul. If birth doesn't arise, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair will not arise.
Kalau lahirnya satu perbuatan tidak muncul, maka kesedihan, duka, putus asa pun tidak akan muncul. That is the cessation of this whole mass of suffering. Demikianlah berhentinya keseluruhan dari penderitaan. How important do you think 6 R's are? Betapa pentingnya Anda pikir langkah 6R ini? A little? Sedikit. That's why you don't watch something until it goes away. Itu sebabnya kenapa Anda tidak mengamati sampai itu pergi. You 6R right then. Anda harus langsung melakukan 6R saat itu juga. If you watch something until it goes away, you are not letting go of craving. Kalau Anda melihat sesuatu sampai pergi, maka Anda tidak melepaskan nafsu keinginan. If you don't let go of craving, that will keep coming back over and over and over again. Kalau Anda tidak melepaskan tanha atau nafsu keinginan, maka dia akan terus-menerus kembali lagi. I have a friend that's been teaching meditation for 50 years. Bante mempunyai seorang teman yang telah mengajar meditasi selama 50 tahun. And he's been teaching people to watch it until it goes away. Dan orang ini mengajarkan orang-orang lain untuk melihat sampai dia pergi. And when he first started meditating, he had a lot of fear to get up in front of people and talk. Dan pada saat dia mulai mengajar, dia punya rasa takut saat berdiri di depan orang banyak untuk memberikan satu ceramah. To this day, he still has fear coming up. Sampai saat ini dia masih mempunyai perasaan takut muncul. He's not letting go of the fear Dia because he's not letting go of the craving. Dia tidak melepaskan rasa takutnya karena dia tidak melepaskan rasa nafsu keinginan itu. If you don't let go of the craving, there is no purifying of mind. Kalau Anda tidak melepaskan nafsu keinginan, tidak ada memurnikan pikiran. If there is no purifying of mind, you get to come around over and over and over again. You don't get off the wheel of samsara. Kalau Anda tidak melepaskan nafsu keinginan, maka Anda akan terus-menerus kembali lahir dan lahir lagi, tidak bisa keluar dari rangkaian samsara. This is not a promise. This is a fact. Ini bukan suatu janji, tapi kenyataan. You need to use the 6 R's and use them every time your mind is distracted. Anda harus terus menggunakan langkah 6R atau M dan menggunakannya saat pikiran Anda terganggu. What causes mental proliferation? Apa yang menyebabkan penggandaan pikiran atau papanca? What do you think? Apa menurut Anda? Not using the 6 R's. Karena tidak menggunakan langkah 6R atau M. And mental proliferation is where you get all caught up in your own opinions and your own ideas and the way you think things work, whether it's actually true or not. Dan penggandaan pikiran ini yang menyebabkan Anda terjebak di dalam ide-ide dan pemikiran-pemikiran, dan walaupun itu benar atau tidak. So, the way we solve that problem is by using the 6 R's every time your mind is distracted. Jadi cara menyelesaikan masalahnya adalah setiap Anda harus menggunakan langkah 6R atau M setiap saat perhatian Anda terganggu. Now, when you get into the deeper meditation and you're just watching mind, any kind of movement of mind's attention is a distraction. Saat Anda masuk lebih dalam di dalam meditasi Anda, gerakan atau getaran apapun yang muncul dalam pikiran Anda merupakan gangguan. So, jadi 6R atau M.
Don't just say, "Oh, it was there for just a moment. I didn't do anything with it." It'll come back. Jangan katakan, oh dia cuma ada sebentar di situ dan dia pergi. Nah itu akan kembali lagi nanti. You want to sharpen your mindfulness so much that as soon as you see a little movement, you start relaxing. Anda harus mempertajam kewaspadaan atau sati Anda. Saat itu juga saat melihat sesuatu, Anda harus langsung merilekskannya. And your mind will soar like an eagle. Dan pikiran Anda pun akan lama-kelamaan pergi. I've always wanted to use that statement, sorry. Your mind will be light, your mind will be very observant, your mind will be very clean. Pikiran Anda akan begitu ringan, menjadi sangat mampu mengobservasi. Why? Mengapa? Because you don't have any craving. Karena Anda tidak mempunyai tanha atau nafsu keinginan di sana. And you begin to see very clearly that everything is part of an impersonal process. Dan Anda akan mampu melihat dengan jelas bahwa semua hal ini adalah proses tanpa diri. I am not there. Saya tidak ada di sana. What relief that is. Merupakan satu kelegaan besar ternyata. So you stay on your object of meditation as long as you possibly can. Jadi Anda tinggal bersama objek meditasi Anda selama Anda mampu. Anything that makes your mind move or wobble, when you're in the deeper states, you need to 6R right then. Apapun saat Anda masuk lebih dalam meditasi Anda, apapun yang bergerak atau bergetar, Anda harus langsung merilekskan dan melakukan 6R. How do you sharpen your mindfulness? Bagaimana cara Anda mempertajam sati atau kewaspadaan Anda? More interest in what mind is doing in the present. Dengan mempunyai perasaan tertarik terhadap apapun yang dilakukan oleh pikiran Anda. Catch it as soon as it starts to move. Segera tangkap saat dia mulai bergerak. So, the more you can remember this sutta and practice the way that it says, the faster your progress will become. Semakin Anda mengingat apa yang ada di dalam sutta, maka kemajuan Anda akan semakin cepat. Dan smile. Senyum. Have fun with this because it really is fun. Dan bersenang-senang menikmati karena ini benar-benar menyenangkan. Do you have any questions? Ada yang mau bertanya? Why does it always get so quiet? Yeah. Stay on your object of meditation, it will come up again. Ditanyakan kalau dia bergerak dan langsung melakukan 6R, tapi tidak langsung pergi juga, Bante katakan terus tinggal bersama objek meditasi Anda. The 6Rs are not a stick to beat things away. 6R atau M bukanlah satu tongkat untuk membuat sesuatu pergi. When you go back to your object of meditation and you get pulled back again, do it again. Kalau perhatian Anda keluar dari objek meditasi Anda, 6R lagi dan kembali lagi ke objek meditasi Anda. Some hindrances last longer than others, and that's okay. Beberapa rintangan atau gangguan bisa bertahan lebih lama dan itu tidak menjadi masalah. But the 6Rs are not a form of control. 6R atau M bukanlah satu bentuk untuk mengontrol. If you try to control things, you're going to wind up with a headache. Kalau Anda mencoba mengontrol, maka Anda akan menjadi sakit kepala.
Anything else? Ada lagi yang mau tanya? Okay. Setelah ada objek setelah pikiran terganggu lagi baru nampak baru teringat tadi jadi Oh, he said while he was doing the meditation and he kept repeating the words over and over, there are thoughts coming in, and then it just go away, and suddenly he remembered he forgot to 6R. So relax any tightness caused by that and continue. Rilekskan ketegangan yang disebabkan hal itu dan lanjutkan. Okay? He's doing a forgiveness meditation. It's a little bit different than the loving kindness or whatever. Melakukan meditasi pemaafan yang sedikit berbeda dengan metta. Okay? So his object of meditation is different than everybody else's right now. Objek meditasi beliau berbeda dengan apa yang beberapa orang lakukan, beda di sini. Ada lagi yang mau tanya? How long did it take him to do the sutta? Well, it depends whether he's outside or inside. They don't go knock on his door. Ditanyakan. But if he happens to walk outside, then they would talk to him. Ditanyakan oleh Sismar, kenapa dalam zaman itu para murid tidak mau langsung bertanya kepada Sang Buddha? Begitu ya, Sis ya? Nggak kedengeran sebabnya. Oh, ditanyakan berapa lama jeda waktu antara itu, antara Sang Buddha ketemu dengan muridnya dengan waktu bertanya itu. Oke. Lalu Bante That's why he spent a lot of time in his kuti. Itu sebabnya kenapa beliau menggunakan waktunya di kuti. That's why I spend a lot of time in my kuti. Itu sebabnya kenapa Bante pun menggunakan waktunya di kuti. Because anytime people see me out, then they just want to talk to me. Karena kalau melihat Bante di luar pasti mau ditanya. I am alone very much of the time. Bante lebih banyak menyendiri dengan waktu beliau. But I'm never lonely. Tapi beliau tidak pernah kesepian. I have too much entertainment going on, watching this stuff and then getting into the peaceful and calm and just enjoying that. I don't need to have breaks. Beliau merasakan tidak perlu ada waktu jeda karena memperhatikan pikiran yang tenang dan damai itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. That's what happens with some people when they're doing the meditation and they get to their peaceful and calm and there's no movement of mind's attention for a long time. But they crave excitement of some sort. Well, I'm just going to break the sitting. I'm going to go do something. Bante bilang,
Ada beberapa orang duduknya itu tenang, damai, nyaman, tidak ada apa-apa, dalam keadaan yang sangat baik. Tetapi karena kepengen punya satu hiburan, lagi meditasi, jadi karena nggak ada apa-apa, bosen, bangun dan berdiri. I'm not doing anything, so I might as well go do something. Karena tidak ada apapun di sana, sebaiknya saya melakukan sesuatu. But I cherish those times. Tapi Bante, Well, you do too. Now. iya, Bante mengerti hal itu dan saya pun melakukan hal yang sama dulu. And that's really when mind is the most content. Dan When mind is just peaceful and calm. Sesungguhnya masa itu adalah masa di mana pikiran kita begitu puas, tenang, dan damai. Karena begitu nyaman keadaannya. Okay? Anybody else? Ada lagi yang mau tanya? Yes. It's the fourth jhana. Ada It's satu, like a bunch of statues. ada And satu, there's a lot of relief in that. It is a pleasurable realm. ada satu alam di mana hanya ada badan, tetapi tidak ada pikiran. Bante katakan itu seperti patung. Di sana sangat nyaman, tidak ada apapun di sana. And if you get into that realm, it lasts for 500 mahakapas. Kalau Anda masuk ke dalam alam itu bertahan selama 500 mahakapa. What relief. Betapa leganya. I guess somebody comes along and dusts you every now and then. I don't know. Bahkan kalau ada yang membunyikan bel di depan Anda pun Anda tidak tahu. But most of my students go beyond that by a lot. Tapi banyak sekali murid Bante yang melewati hal itu. Banyak sekali. Ada lagi yang mau tanya? Go ahead. Well, I have some real problems with the relics of the Buddha, because you can make them out of chicken bones. Okay, you just boil the chicken bones down and they'll turn into little. Ditanyakan sama Sismar, bagaimana tentang relik ya? Banyak orang sangat menghormati rupang. Sampai tidak boleh tersentuh apapun. Dan karena ada yang sampai nggak boleh dicuci. Terus Bante katakan tadi, you're talking about the relics from the chicken bone? Yeah. Bante mengatakan ada orang yang membuat relik dari tulang ayam. I picked up a rock off the ground that looked like a relic. Bante pernah memungut sepotong batu dari tanah, bentuknya seperti relik. I gave it to a Thai monk and he held it up to his third eye and he said, "Oh, this is so powerful." Bante memberikan batu itu
kepada seorang biku Thailand dan dia bilang, dia taruh di jidatnya itu dan dia bilang, oh bukan main kuatnya batu ini, relik ini. So I have some real trouble with some of the relics. Jadi Bante mempunyai kesulitan untuk mempercayai satu jenis relik. There's a place in Burma that they have hundreds of bottles of relics. Ada satu tempat di Myanmar yang mempunyai ratusan botol yang isinya relik-relik. And as far as I can see, they make up a story. Oh, this is an arahat. This is an arahat's relics here. Dan mereka membuat cerita ini relik punya arahat. I don't know. Bante tidak tahu. That takes a lot of blind belief. Itu And I'm not a blind membutuhkan believer. kepercayaan membuta dan beliau bukan seorang yang mempercayai membuta. Nggak boleh nyuci di belakangnya. She asked, somebody said, nyuci apa nih? We cannot wash our clothes behind the Buddha's back. Show me where the Buddha is. Tunjukkan di mana. You know, that's just a piece of rock. There's a story in Japan that went around that it was a very, very cold winter. Ada satu cerita di Jepang di mana itu merupakan musim salju yang sangat dingin. And they ran out of wood. Dan mereka kehabisan kayu. But a lot of the Buddha images were made out of wood. Padahal banyak sekali rupang Buddha terbuat dari kayu. Your choice. Do you want to deify a piece of wood or burn it so that you have some heat? Apakah Anda mau mati kedinginan atau menyalakan kayu itu supaya supaya mendapatkan sedikit kehangatan? So you have to be practical about Kita that. harus praktis tentang hal ini. I don't go along with a lot of superstitious things. Bante tidak mempercaya segala hal-hal yang berbau tahyul. Although I don't want to fly on the 13th. Oops. No. I know. Okay? Let's share some merit. Mari kita membagi jasa. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.